selama kepemimpinan saya mungkin 3 tahun ini. Sekarang udah 117, tambah 3 chapter kemarin tambahan di Jawa Barat, Indramayu, tambah lagi Siantar di Medan dan Jawa Timur, Pati. Jawa Tengah, Pati. Kalau untuk Papua ada Papua ya? sudah ada. Dan alhamdulillah saya sudah kunjungi ke sana. Alhamdulillah. Dan animonya juga di sana bukan cuma teman-teman ADV sih yang nyambut saya ya, teman-teman, khususnya teman-teman paguyuban Honda. Iya. Luar biasa sih solidaritas mereka, teman-teman di Honda, mau anak Scoopy, Beat, segala macam luar biasa. Halo Brosis, kita bertemu kembali dalam acara Singerti seputar informasi ngobrol bersama community. Nah, untuk hari ini kita kedatangan bintang tamu atau narasumber dari salah satu anggota komunitas Honda EDV Indonesia. Dia juga sebagai Ketua Umum Nasional. Ya, apa kabar Bang Abel? Ketemu lagi Om Sigit. Padahal satu kampung, rumah deket tetanggaan, tapi ketemunya kalau janjian doang. Gimana Bang? Udah berapa tahun lo ngejabat ya, Tumnas? Dari 2022. 2022. Iya, 2 kali periode. 2 periode 2002-2024 itu kita masih menggunakan 2 tahun periodenya. Berikutnya kita di Munas yang ketiga di Lampung kita rubah ADRT. Untuk ketua umum kita rubah menjadi 3 tahun. Jadi sampai 2027, 2024, 2027. Lumayan ya. Itu. Kita bisa 3 kali periode nggak bisa? Bisa, kita belum ada batas di dalam belum ada batasan sampai menjabat periode berapa. Nah, kenapa tuh awalnya tuh lo bisa gabung ke Honda EDV Indonesia ini? Yang pertama sih karena punya unit ya, punya unit dan kebetulan memang waktu itu suka banget lihat motor keluaran Honda yang kebetulan ada di pameran situ di bulan Oktober tuh IMS ya. IMS. Ya itu kebetulan saya lihat EDV dan ex-ADV. Cuma yang kebeli akhirnya cuma EDV. Tuh, habis itu ketemu ada grup Facebook yang dikomandoi sama Irwan waktu itu dan Habibi dari Depok dan teman-teman yang lain. Saya coba-coba gabung lah 2019. Cuma memang ikut kopdar tapi yang kedua di Kemang. Kalau yang di 8 Banteng saya nggak ikut. 8 Banteng itu auto deklarasinya ya tanggal 9 bulan 9 2019. Nah, itu deklarasi pertama saat itu. Jadi waktu itu memang organisasinya memang belum berjalan secara struktural, masih ada koordinator aja waktu itu kebetulan Irwan. Sampai akhirnya ada pertama kali Munas pertama itu di Ambarawa. Gitu. Seperti itu sih. Dari Ambarawa mulai tuh ya. Banyak Cuma saya sempat vakum dalam arti ya nggak mau ngikutin lagi perkembangan yang di HAI karena waktu itu baru 2 bulan ataupun 3 bulan perkembangannya tuh malah lebih banyak ributnya. Lagi rame-ramenya ya. Ribut betul. Komunitas baru terus bikin Munas tapi kok malah rame. Komunitasnya mungkin baru, tapi kayaknya kalau saya perhatikan orang-orangnya adalah orang lama. Pemain lama. Jadi pemain lama beralih ke komunitas baru. Betul. Wah, nih Honda ada motor baru nih. Jadi pemain lama pada join. Betul. Dan waktu itu kan fenomena EDV yang di 2019 kan cukup luar biasa ya animonya. Jadi mungkin sebagai wadah baru, jadi interaksinya luar biasa banget gitu di sana. Sampai akhirnya Jakarta juga banyak ini ya. Timbul berwilayah ya jadi dan itu langsung ketika ada Munas berikutnya coba menyalonin nih. Itu dorongan itu keluar di tahun 2022 di sekitar bulan Februari. Salah satu ya saya bisa sebut Opa Denny ya sebagai orang yang senior juga dan kebetulan waktu itu juga berseberangan. Tapi karena kita memang satu sama lain mencintai ini organisasi komunitas ini akhirnya dia mendorong saya untuk ikut mencalonkan. Cuma waktu itu saya nolak. Emang apa sih yang mau diberiin komunitasnya buat kita? Apa sih katanya? Udah katanya cuma kamu aja nih kayaknya yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di HAI, khususnya konflik-konflik yang ada seperti itu. Ya akhirnya sekitar bulan Maret atau April saya mengiyakan. Akhirnya mengiyakan dan akhirnya ikut kontestasi di Munas di Bogor saat itu di Bendung ya. Bogor. Dan kita juga sama sekali nggak memperhitungkan bakal menang karena memang waktu itu sayanya justru berpikir wah
Ini saya kan udah lama nggak muncul ya, tapi memang lebih banyak munculnya di Jakarta. Jadi waktu itu yang mindset saya dalam berorganisasi adalah bagaimana ya kalau mau mencintai organisasi ya satu bendera aja, nggak usah ada sempalan-sempalan di dalam organisasi, ya itu aja. Jadi kebetulan yang memang menjadi lawan-lawan yang ada, lawan dalam tanda kutip di dalam kontestasi untuk Munas saja ya, bukan berarti lawan secara fisik. Tapi waktu itu saya melihat, oh ini harus ada perubahan nih di Honda EDV Indonesia. Ya saya ikut deh, saya berani. Ya akhirnya kita mengkonsolidasi teman-teman Honda EDV Indonesia di wilayah Sumatera, Sulawesi dan lain-lain, tidak Jawa Tengah dan Jawa Timur, tidak termasuk waktu itu yang di teman-teman di Jawa Barat, karena teman-teman Jawa Barat lebih identik udah masuk ke sana. Tapi alhamdulillah sih pasca kemenangan itu di Munas kedua itu, alhamdulillah guyup lagi gitu loh. Walaupun satu hal sih Om Sigit, trust terhadap kepemimpinan nasional yang ada di HAI saat itu memang udah luntur banget. Benar. Jadi saat itu yang bisa saya lakukan adalah melakukan komunikasi ulang, gitu loh, melakukan komunikasi ulang untuk bagaimana membangun kepercayaan teman-teman terhadap ini organisasi, gitu. Karena memang organisasi ini udah terbentuk, ADRT-nya sudah ada, atau segala macam, tapi implementasinya nggak ada, gitu loh. Ya akhirnya organisasi ini seperti ya chapter-chapternya sendiri berjalan sendiri-sendiri, seperti chapter yang kehilangan induk lah, karena memang kepemimpinan periode saya sebelumnya juga tidak ada pertanggungjawaban ataupun segala macam, ya hilang begitu saja. Itu. Enggak, akhirnya berani untuk membenahi Honda EDV Indonesia. Iya itu. Dan tapi saya dari berapa ya waktu itu ya? Kita waktu itu ada 139 chapter. Awalnya yang saya dapat database dari kepengurusan sebelumnya ada 139. Tapi setelah kita registrasi ulang, kita melakukan pendataan ulang, melakukan di database tidak sesuai gitu loh. Banyak chapter-chapter yang memang tidak ada, gitu. Ada tapi tiada. Nama logonya doang. Namanya aja. Tapi kegiatan konkretnya tidak ada. Betul. Namanya tidak ada. Akhirnya sampai kita melakukan database ulang, pendataan ulang, registrasi ulang, itu terkumpul 102. Dan saat ini selama kepemimpinan saya mungkin 3 tahun ini, sekarang udah 117. Tambah 3 chapter kemarin tambahan di Jawa Barat, Indramayu, tambah lagi Siantar di Medan, dan Jawa Timur, Pati. Jawa Tengah, Pati. Hampir semua pulau udah ada? Alhamdulillah sudah ada, Jawa, kecuali Sumatera, Flores ya. Flores belum. Tapi kalau untuk Papua ada Papua sudah ada. Dan alhamdulillah saya sudah kunjungi ke sana. Alhamdulillah. Dan animonya juga di sana bukan cuma teman-teman ADV sih yang nyambut saya ya, teman-teman, khususnya teman-teman paguyuban Honda. Luar biasa sih solidaritas mereka, teman-teman di Honda, mau anak Scoopy, Beat, segala macam, luar biasa. Terus dari awalnya ini untuk komunitas motor dulu pernah ngikut apa baru pertama kalinya nih? Saya tuh lebih banyak ngikut komunitas motor tapi all varian. Iya, dan itu di Bandung dulu, dan itu ya lebih ke balap-balapan sih, bukan community yang di bawah naungan seperti sekarang main dealer segala macam ada. Berarti ketika udah menjadi ketua nasional, terus sowan ke beberapa daerah, banyak dong curhatan dong ya. Oh iya, alhamdulillahnya dari Sabang sampai Merauke, walaupun tidak tiap kota, alhamdulillah semua wilayah saya udah kunjungin. Karena memang 2 tahun pertama waktu saya ngejabat, ya setahun pertama saya tuh memang door to door bagaimana meyakinkan teman-teman ayo untuk guyup lagi. Ya, karena memang apa ya, chapter ini kan butuh perhatian. Ketika mereka didatangi ataupun mereka sowan segala macam, itu semua apa yang menjadi kebuntuan selama ini hilang gitu loh. Mereka gitu pengen aja. Curhat, sharing gitu kan. Mungkin kalau bahasanya teman-teman lama, ngopi dulu deh. Kalau ngopi semuanya kayaknya permasalahan itu selesai gitu. Komunikasi itu bisa yang selama ini buntu, ya itu aja, perhatian daripada pengurus nasional terhadap chapternya sendiri. Seperti itu. Dulu zaman periodenya kepengurusan sebelumnya itu kita cuma punya 3 regional. Saat ini udah 11 regional. Iya. Sudah 11 regional. Jadi
dari Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan, Borneo, Sulawesi bagian utara, Sulawesi bagian selatan. Kita masih bagi-bagi antara selatan dan utara. Bagian, Iya. enggak satu pulau enggak dibagi lagi. Iya, satu pulau kita bagi. Lagi. Tadinya kan satu pulau, tapi masih karena jarak khususnya yang di daerah ya. Kalau misalkan di Jawa itu kan kita masih bisa lakukan dengan darat ya. Tapi kalau di tempat lain tuh daratnya aja udah bisa berhari-hari. Benar. Itu luar biasa sih. Tuh. Terus ada ini nggak? Ada kayak kebanggaan nggak gitu? Oh, gua nih bisa memimpin gitu, atau bangga lah bisa menyatukan atau gimana? Ya alhamdulillah ada kebanggaan itu. Kebanggaan dicampur rasa apa ya? Rasa memilikinya makin tinggi. Karena apa? Kita merasa apa yang kita bangun, apa yang kita create ada hasilnya. Ada hasilnya gitu loh. Saya bilang sempurna tidak gitu loh. Tapi apa yang dijalankan sama kepengurusan kami di 2 periode ini on the track lah gitu. Khususnya periode pertama. Jujur periode pertama sih orang-orang tuh terkaget-kaget gitu loh. Sampai wah ini kalau ngebut nih Ferrari nih ngebut banget gitu loh, ngejalanin program ini ada apaan nih sampai ya, yang ngerubah dari database-nya terus semua starter kit juga ya. Starter kit kita. Yang pertama saya bangun adalah bagaimana membangun identitas klub. Karena saya memang domain saya itu memang orang komunikasi ya gitu. Jadi corporate identity itu wajib gitu. Karena dulu Honda EDV Indonesia itu logonya aja beda-beda. Beda-beda. Makanya saya perhatiin teman-teman PCX walaupun mereka beda dengan ornamennya masing-masing kedaerahan tapi logonya tetap sama. Gitu. Nah, itu yang saya bangun, bagaimana membangun Honda EDV Indonesia dengan menunjukkan identitas. Gitu. Karena ketika kita membranding sesuatu, orang itu akan masuk di kepalanya masing-masing. Itu adalah identitasnya. Identitas baik itu logo ataupun warna organisasi ketika menjalankan sebuah organisasi, warnanya seperti apa sih itu loh. Itu udah pasti, udah pasti. Nah, itu yang kita bangun termasuk melakukan database ulang. Alhamdulillah pro kontra pertama awal-awal tuh pro kontra berubah. Tapi alhamdulillahnya juga ketika saya melakukan komunikasi sowan sini sowan sana, teman-teman bisa menerima. Teman-teman bisa menerima, ya udah kita percayakan kepada pengurus nasional lah. Kita samakan semua logonya ya, walaupun ada 1 2 3 yang menolak, tapi alhamdulillah hari ini udah semua. Udah semua. Program yang belum sampai ke anggota ada nggak tuh? Yang belum dijalankan gitu. Cuma baru idenya aja. Hari ini itu yang masih menjadi permasalahan di kami tuh cuma ada beberapa chapter yang kesulitan untuk membangun komunikasi dengan main dealer. Itu yang masih jadi PR kita. Walaupun bukan berarti kita tinggal diam, karena permasalahannya tuh beda-beda ya. Itu bukan dulu udah kita obrolin waktu podcast. Sudah, waktu acara ngobam makanya ngobras. Waktu acara ngobras kita udah Om Sigit termasuk yang sebagai narasumber, termasuk kayak Rido Glass. Nah, kebetulan dalam pasca itu pun kita juga tetap minta ada komunikasi dengan Om Heri Douglas bagaimana supaya teman-teman PIC community di masing-masing daerah tuh bisa memperhatikan teman-teman Honda EDV Indonesia lah, karena masih di beberapa daerah salah satu contoh saya sebutkan Batam lah dulu. Batam sampai sekarang belum? Sampai sekarang belum sampai mereka minta padahal saya waktu saya datang ke Batam juga saya udah minta ketemu PIC-nya tapi mereka nggak mau ketemu gimana gitu. Itu, dan saya di depan saya sendiri si Om Heri Douglas juga langsung telepon ini semacam jangan sampai ya, karena kebetulan high-nya ada dan mereka selalu ikut kegiatan-kegiatan yang ada diadakan main dealer gitu loh. Tapi kok malah milih temen yang memang kebetulan udah masuk duluan tapi orang nggak ada. Begitu. Orangnya nggak ada, tinggal satu orang. Namanya doang. Tapi kok masih di ya bahasa intinya dipelihara lah gitu loh. Tapi teman-teman justru yang memang secara manpowernya juga lebih banyak, kegiatan-kegiatan juga ikut hadir. Nah, sekarang juga terjadi juga di Lampung yang saya cerita sama Om Sigit saat itu. Tapi alhamdulillah kalau yang di Jawa sih kayaknya enggak serunyam yang di Sumatera. Kalau yang di Jawa ini justru ada beberapa keengganan ataupun malu-malu mau lah gitu loh, buat teman-teman Honda EDV Indonesia-nya yang kurang proaktif untuk bisa komunikasi dengan main dealer masing-masing. Ada juga di Jawa Barat juga unik juga, malah ya ini baru nih saya kemarin dari Garut.
sama HJB-nya Iya. kurang gitu ke teman-teman ataupun teman-temannya yang juga justru kurang komunikasi gitu. Gitu aja sih. Ya, selama memimpin ini ada nggak kayak hambatannya gitu, baik dari pengurus ataupun Oh pribadi? banyak. Kita apa ya, menghadapi berbagai macam karakter orang ya. dan dari masing-masing daerah yang berbeda, itu cara penyampaian ataupun cara pola pikir dan segala macam itu sangat-sangat berbeda. Makanya Pasti. penanganannya pun pasti berbeda-beda itu loh. Kalau saya satu hal lah ya, kalaupun ada masalah, sayanya orangnya keras juga begitu loh. Keras dalam arti bukan kasar gitu loh. Dalam Tegas, arti tegas. ya, karena di Honda EDV Indonesia ini mungkin juga di chapter di komunitas lain ya memang harus seperti itu. Karena rules-nya kita ini juga kan bukan komunitas lagi ya. Kita udah cenderung ke klub. Karena memang kalau Honda EDV Indonesia kan udah ada ART, udah ada payungnya, legal standingnya juga udah kita daftarkan secara sah di hadapan notaris dan kita daftarkan di Kemenkumham. Jadi legal standingnya ada gitu. Jadi ya teman-teman mau nggak mau, suka nggak suka, apapun yang dihasilkan di Munas, payung hukumnya udah ada. Gitu. Jadi laganya udah nggak bisa lagi jadi kayak komunitas ya. Udah motor-motor aing, duit aing gitu misalkan kayak gitulah. Tapi udah bisa bagaimana teman-teman udah bisa mendisiplinkan diri gitu loh. Walaupun sebetulnya dijalankan tidak perlu secara kaku-kaku banget. Karena kayak gimana pun habit seseorang masuk komunitas itu kan ada yang suka touring, ada yang nggak suka dibelenggu dengan aturan, udah dinamis aja sih. Ngejalaninnya dinamis walaupun payung hukumnya itu ada tapi menjalankannya secara dinamis. Itu aja. Jadi ya saya pun sebagai ketua umum malah yang sekarang ini udah yang masuk tahun ketiga ini udah nggak sekenceng yang sebelumnya. Orang kan banyak juga yang ngomong kok sekarang agak melempem. Enggak, kalau kita mah sekarang juga justru menjaga stabilitas aja. Jadi bukannya melempem nggak tegas kayak awalnya, bukan enggak, ya, tapi lebih ya karena istilahnya kalau stabil, justru kita mungkin awalnya tuh adalah bagaimana udah kita gebuk lah awalnya. Jujur kami kehilangan banyak teman. Saya kehilangan banyak teman yang memang ketika contoh lah, Om Sigit juga sebagai salah satu saksi bagaimana Jakarta kita satukan. Karena memang waktu saya terpilih di 2022, yang saya harus bangun adalah bagaimana menyatukan Jakarta dulu. Karena memang jujur Honda EDV Indonesia bukan hancurnya ya, tapi berantakannya gara-gara Jakarta. Jadi Jakartanya dulu harus dibenerin. Jakarta ada 5. Ada 5 saat itu. Kita satukan. Tapi sebetulnya tadinya satu, terus jadi pecah-pecah. Pecah-pecah bukan melalui distrik tapi di kepengurusan yang sama, tapi udah masing-masing, udah kerajaan kecil-kecil. Masing-masing kepengurusan. Jadi masing-masing kepengurusan. Timur Barat udah beda kepengurusan. Betul. Cuma Pulau Seribu aja yang nggak ada. Sama Jakarta Fair. Benar. Setahun sekali ada. Benar. Nah itu sih. Dan itu mereka ada melakukan perlawanan, ada. Dan mereka akhirnya mendirikan organisasi lain ataupun kelompok lain. Ya akhirnya kita harus kehilangan mereka. Dan itu pilihan. Iya. Itu pilihan. Gitu loh. Itu pilihan karena kayak apapun sesuatu yang memang kita sudah putuskan ataupun kita ini pasti ada pro kontra lah gitu. Itu. Tapi ya itulah kemenangannya ketika kita solid, ya nggak apa-apa kita kehilangan teman yang ini, tapi kita menyolidkan yang ada. Karena waktu itu kita pengen HAI ini punya border yang kuat lah untuk menjadi sebuah organisasi. Ya kita payung-payungnya ini yang harus dibenerin, gitu loh. Jadi building lah, karakter buildingnya tuh kuat dulu sebagai sebuah organisasi. Jadi memang udah ke depan ya mungkin sekarang dibilang belum mapan, belum memang. Tapi alhamdulillah sekarang yang tadinya menolak iuran sekarang ada iuran per tahun, tapi tidak per member per tahun. Itu kita kembalikan buat kebutuhan teman-teman ketika yang teman-teman sakit, teman-teman kecelakaan. Ya uang itu kita dan tiap 3 bulan kita transparansi dana. Kalau fakta integritas itu dari nasional apa dari chapter? Dari chapter. Dari chapter. Berarti nggak semua chapter membuat? Sampai sini belum ada. Maksudnya tidak semua yang ada. Kalau Jakarta ada. Ya. Selain Jakarta? Jakarta ada. Mungkin yang lain juga ada ya. Jawa Barat beberapa teman-teman di Jawa Barat. Untuk apa tuh?
tujuannya? Itu sebetulnya buat mengikat sih. Bagaimana ya mereka ketika masuk sebuah klub itu juga jangan sampai mereka cuma ngambil stiker, ngambil baju habis itu hilang. Dapat atribut, motornya dan udah itu banyak yang kayak gitu. Pasti banyak yang kayak gitu. Udah beli kaos, dapat jaket, hilang gitu. Iya. Sama sekarang bagaimana kita memberikan supaya mindset kepala teman-teman tuh sama tentang organisasi. Salah satu contoh Nam Sigit. Waktu hasil Munas di Lampung, itu kita membereskan semua perilaku organisasi supaya sesuai ADRT. Contohnya adalah bahwa berdirinya chapter di bawah Honda Divi Indonesia itu harus kabupaten dan kota Madia. Gitu. Makanya banyak kan ada beberapa kepulauan, ada chapter Bali. Bali kan bukan kota Madia, bukan pulau. Jadi ketika ada teman-teman dari chapter dari kota Madia ataupun kabupaten yang ada di sana ingin mendirikan chapter, boleh. Dan itulah akhirnya jadi perpecahan juga ketika teman-teman Bali yang memang sudah ada. Ya saya sangat menyayangkan karena saya cukup dekat dengan teman-teman Bali gitu. Tapi ya aturan is aturan gitu loh. Ya itulah kita harus konsekuen dengan itu gitu loh. Artinya ketika teman-teman Bali tidak menerima ada chapter lain di Bali, ya tidak bisa juga. Karena buat saya ya main dealer pun akan diuntungkan dengan banyak yang berkembangnya chapter pasti. gitu loh. Nah, disitulah sinergisitas kita dengan main dealer gitu loh. Itu yang saya udah bicarakan juga sama teman-teman di AHM waktu Maheri 12 datang ke Munas Lampung. Ini gue mau bikin mengembangin chapter di Bali. Sesuai ADRT nggak? Ya sesuai. Karena ini yang diputuskan bersama dengan teman-teman di Munas. Ya kita harus laksanakan ketika memang ada dan secara kita sudah lakukan verifikasi dan sudah memenuhi kualifikasi untuk dia menjadikan berdirinya chapter. Ya sawat. Kita nggak bisa ngalangin. Itu aja. Akhirnya sekarang di Bali, di Provinsi Bali ada 5 chapter. Yang tadinya satu Buleleng, Badung, terus Jembrana, 2 lagi apa? Tanya orangnya aja nih. Gianyar ya. Gitu. Ini next mungkin berikutnya Denpasar ya. Tapi itu awal dari satu klub yang sama apa? Ada yang lama, ada yang pindahan dari yang ex Bali, ada juga yang baru. Karena mereka merasa, saya waktu Maheri 12 datang ke Munas Lampung. Ini gue mau bikin mengembangin chapter di Bali. Sesuai ADRT nggak? Ya sesuai. Karena ini yang diputuskan bersama dengan teman-teman di Munas. Ya kita harus laksanakan ketika memang ada dan secara kita sudah lakukan verifikasi dan sudah memenuhi kualifikasi untuk dia menjadikan berdirinya chapter. Ya sawat, kita nggak bisa ngalangin. Itu aja. Akhirnya sekarang di Bali, di Provinsi Bali ada 5 chapter. Yang tadinya satu Buleleng, Badung, terus Jembrana, 2 lagi apa? Tanya orangnya aja nih. Gianyar ya. Gitu loh. Ini next mungkin berikutnya Denpasar ya. Denpasar. Tapi itu awal dari satu klub yang sama apa? Ada yang lama, ada yang pindahan dari yang ex Bali, ada juga yang baru. Karena mereka merasa, saya orang Buleleng nih, saya di Buleleng aja. Ada baru kan, ya terserah boleh. Karena juga jaraknya juga walaupun satu provinsi Bali tidak seperti Jawa ya, tapi kan cukup jauh. Ya udah, kayak gimana pun pasti kan mesti kita tahu lah bahwa teman-teman pasti kan cari yang satu frekuensi, kedua adalah yang wilayahnya sama. Gitu. Seperti itu. Terus apa? Ini nggak ada harapannya nggak untuk Honda Divi Indonesia nih ke depannya nih? Pengennya sih kita jadi organisasi ataupun klub atau komunitas yang long life lah gitu loh. Artinya sepanjang walaupun EDV nanti discontinue ya, kita sih berharapnya EDV terus gitu. Kita dari EDV terus kayak bahkan Vario, kayak Beat gitu ya. Lama itu kan cukup lama. Kita tetap pengennya seperti itu gitu loh. Jangan jadi akhirnya jadi mati walaupun discontinue. Walaupun saya yakin adalah orang-orang yang bertahan itu adalah orang-orang yang memang jiwanya klub motor gitu loh. Orang-orang yang nggak ada hal-hal lain lah di kepalanya, karena yang biasanya yang
tersingkir itu adalah orangnya secara seleksi alam, Iya. ya udah gitu loh. Biasanya adalah orang-orang yang memang ya udah, kalau nggak dia punya klub lain atau segala macam ya dia memang nggak ini. Itu aja. Karena kan Om Sigit tahu lah, mungkin kalau orang masuk klub ketika rame-ramenya, ketika hype-hypenya sebuah klub, pasti kan yang pedagang Iya, atau apa iya, tuh iya, kan iya. ada aja gitu. Tapi kalau orang yang benar-benar mau ngejalanin klub ataupun komunitas dan suka sebagai peturing, biker segala macam, pasti dia tetap bertahan. Banyak kok organisasi-organisasi yang motor-motor jadul aja ada Iya, yang masih bertahan. Nah, kita pengennya sih seperti itu. Mudah-mudahan EDV ya bisa continue gitu loh. Saya juga walaupun punya motor lain ataupun tipe lain atau segala macam, tapi untuk organisasi saya cuma Tetap satu. Honda EDV. Iya, Honda EDV Indonesia aja. Saya nggak mau Dong. masuk, iya, Vespa doang. nggak mau masuk klub lain, nggak mau. Udah cukup, walaupun bikin pusing Iya. EDV atau segala macam, tapi menjalankannya karena kita udah apa ya, emosionalnya udah kuat. Iya, iya. Udah kebangun. Om Sigit tahu lah, saya dulu nggak terlalu tertarik banget Benar. gitu loh. Bahkan ya Om Sigit salah satu termasuk orang yang memberikan saya apa ya, pandangan-pandangan di klub motor gitu, karena jujur saya basically bukan adalah orang yang memang lahir di klub motor. Iya. Gitu. Terus untuk di HAI sendiri itu dia kegiatannya Jamda, Jamrek atau apa sih? Jamda, jadi ada apa, ada anniversary chapter, ada Jamda itu dilakukan oleh regional. Kalau Jamnas itu di tingkat nasional. Tapi kita tingkat nasional juga keliling dari tempat yang memang ataupun venue yang memang bersedia lah, yang udah siap, ya kita tunjuk tempatnya yang memang tidak lepas dari permasalahan pariwisata, sosial segala macam. Kita cari tempat yang memang bisa meningkatkan potensi daerah. Iya. Seperti itu sih. Untuk tahun ini? Tahun ini yang masih kita godok di rapat plenonya Pengnas di pengurusan nasional, karena memang ada wacana kita sih pengennya Jamnas ini 3 tahun sekali. Jadi untuk nggak kelamaan tuh. Justru hype-nya bisa biar orang kayak nunggu Piala Dunia nih gitu. Tapi iya, biar kangen, karena kemarin udah kita selama saya mimpin agak menurun gitu loh. Kelihatan banget ya dari yang di Malang. Iya, Malang kan hype banget tuh. Wah, karena memang udah lama banget dan itu adalah Jamnas pertama gitu loh. Jamnas pertama. Nah, makanya ini baru wacana sih, baru wacana, belum kita putuskan. Tapi tetap untuk tiap tahun sekalinya itu ada namanya gathering nasional. Cuma ekspektasinya tidak sama seperti Jamnas. Gitu. Jadi jangan kayak Jamnas ini kan agak, kalau saya sih bilang jujur saya agak menurun ya gitu. Ketika Jamnas 1, Jamnas 2, Jamnas 3. Nah, ini jangan sampai Jamnasnya yang udah kita tunggu-tunggu, semua orang udah datang dari berbagai daerah, tapi acaranya kayak anniversary ataupun sama kayak gitu aja. Jadi downgrade malah jadinya gitu loh. Kita pengen sesuatu yang lebih besar lah gitu loh. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan 3 tahun sekali itu kita sandingkan dengan Munasnya gitu. Jadi acaranya Munas dulu, habis itu jadi teman-teman tuh datang sekalian. Iya. Ada Jamnas, ada Jamnas, ya Munas. Jangan tahun ini Jamnas, tahun depan Munas. Ya, kita jadi 2 kali kerja sebetulnya gitu. Dan kebetulan kita juga lagi ini ya, apa sih, mereposisi penjadwalan terkait Jamnas. Jangan sampai Jamnasnya itu berdekatan dengan HBD. Karena kemarin juga Honda Bikers Day dengan Jamnas terlalu berdekatan. Kecuali kalaupun berdekatan satu kota nggak apa-apa tuh. Jadi habis Jamnas kita giring sekalian. Nah, itu boleh juga. Itu jadi masih kita penggodokan di kita di kepengurusan nasional, sambil kita mendengar opsi-opsi yang ada dari teman-teman di chapter. Kalau untuk NIF Club itu sama apa namanya, kegiatan di regional tetap dijadwalin, dibikin, diatur apa gimana gitu sama Pengnas? Kita sih nggak ngatur untuk mereka melakukan anniversary-nya kapan. Cuma saat ini supaya tidak bertabrakan satu sama lain dan kita bisa mendukung satu sama lain di antara chapter yang ada. Karena jujur Honda EDV Indonesia ini juga kan nggak semuanya chapternya itu bisa ngumpulin sponsor. Jadi kita tuh sistem silang sih. Alhamdulillahnya dari apa yang dibangun sama teman-teman pengurus nasional, apa yang dilakukan oleh regional, kita masih bisa nyumbang, misalkan cuma 1 juta, tapi nggak apa-apa lah kita sumbang. Tapi untuk chapter memang belum, karena memang yang dibangun sama teman-teman pengurus nasional itu baru bisa itu
Yang kedua paling mendorong beberapa sponsor untuk membantu. Tapi kan tidak semua kota nih, cuma paling misalkan kota-kota besar ataupun yang menarik lah buat sponsor. Nah paling seperti itu sih. Oke, Jadi sekarang yang kayak kita NIF satukan, chapter gabung dengan Jamboree regional gitu ya. yang gimana? NIF chapter gabung dengan Jamboree regional. Enggak. NF chapter itu kan tergantung mereka ulang tahunnya kapan. Tapi rata-rata sih yang terutama chapter-chapter yang udah terdahulu, yang tua ya, yang dari awal itu sama dengan ulang tahunnya Honda Div Indonesia tanggal 9 bulan 9. Iya. Nah, cuma untuk seremonialnya kan berbeda-beda nih. Misalkan mundur sebulan atau mundur 2 bulan. Seperti itu. Nah, kita nih sekarang lagi pendataan ketika udah memasuki tahun, udah mau masuk ke acara-acara ENIF, kita data bahwa nanti kita minta ke humasnya masing-masing bahwa di chapter tersebut kapan melaksanakan anniversary-nya. Walaupun ulang tahunnya tanggal 9 misalnya. Contoh kayak Jakarta lah, kemarin kan sebenarnya tanggal 9 bulan 9, tapi ENIF-nya kan di bulan Desember akhirnya. Harusnya kan di bulan September. Iya. Kayak gitu. Terus untuk Jamnas nanti belum tahu itu, nunggu keputusan dulu nih ya, 3 tahun. Calon sih udah ada yang mengajukan, itu Medan sama Jawa Barat. Ya Sumbagut sama Jawa Barat, tapi kita belum ketok palu karena ya itu sekarang kita mau benar-benar hitam di atas putih lah, jangan sampai yang seperti yang udah-udah kayak kemarin, karena case-nya adalah bagaimana, karena bikin acara itu jangan sampai merugikan banyak orang. Benar. Gitu loh. Atau menjadi utang piutang atau segala macam yang akhirnya ya kitanya sendiri yang keteteran gitu. Kita sih berharap semuanya benar-benar terkonsolidir dari awal. Ya materinya saya lebih, karena kalau gini Om Sigit, kalau saya meriah mahal itu nggak penting. Iya. Yang penting tuh outputnya orang everybody happy gitu, datang ke situ kumpul bersama, silaturahmi. Nah, itu yang dicari kan. Iya, gitu loh. Kayak lebaran akbarnya. Bener, ketemu satu sama lain dari semua daerah, sharing tentang modifikasi, sharing tentang bagaimana perkembangan chapter. Itu lebih buat saya lebih oke dibandingkan datang artis yang justru namanya juga nggak ada, ya kan, tapi mahal misalkan, ataupun yang sedikit yang gimana-gimana ya, tapi nggak penting juga. Habis itu selesai, nggak ada apa-apa. Iya, budgetnya gede, selesai acara masing-masing ngapain gitu nah, kan. itu. Mereka pulang ke daerahnya, ya apa yang gue dapet gitu kan. Itu akhirnya juga teman-teman kan akhirnya kembali ke chapter masing-masing juga apa ya, akhirnya jadi cerita kan sama kayak orang kondangan. Datang ke kondangan, tapi makanan udah habis, pasti diomongin tuh yang punya kondangan. Jadi lebih baik bisa ngumpul, bisa makan bareng, ngopi bareng, sharing apa segala macam. Makanya ke depan tuh Jamnas saya mau minta nih sama teman-teman di AHM ataupun main dealer segala macam, kerjasamanya jangan cuma servis ganti oli, tapi ada sesuatu yang lebih menarik gitu loh. Bikin kontes modifikasi apa di Honda atau apa yang nggak bertabrakan dengan programnya juga dengan main dealer. Seperti itu sih kita. Jadi sesuatu yang meriah. Jamnas tuh jangan cuma datang hiburan habis itu pulang udah. Gitu. Itu sih hajatan sih sebetulnya. Ya itu masa aja kayak ini chapter biasa. Iya, gitu. Cuma bobotnya aja lebih besar, datengin banyak chapter. Skalanya banyak orang. Tuh, ada sih kegiatan-kegiatan sosialnya ada, itu segala macam ada. Karena memang itu udah ketentuan juga dari main dealer kan, harus ada juga aksi sosialnya. Tapi malah itu yang tidak tidak terbaca, yang akhirnya orang bacanya cuma acara datang hiburan habis itu pulang. Tuh. Malah kadang mereka udah capek di jalan, nggak ke venue sebentaran, regis malah langsung ke penginapan gitu kan. Nah itu. Karena mereka ngapain begini doang. Biasalah, standar lah kegiatannya gitu kan. Nggak ada sesuatu yang menarik buat mereka agar tetap stay di situ. Ada misalkan ada sesi reading ataupun ada sesuatu yang bisa diberikan sama main dealer, narasumber yang bagaimana sih bisa bikin saresehan atau diskusi segala macam, klub lah gitu. Supaya orang nggak bete dengerin orang ngomong segala macam, ada sesuatu yang bisa mereka dapetin untuk datang, misalkan dapat door prize atau apa dari Honda atau segala macam kayak gitu-gitu, ada gimmick-gimmick lah. Saya yakin itu malah lebih qualified daripada acara-acara sekedar hiburan habis itu pulang. Benar. Tuh. Baik Bang, sebelum kita menutup obrolan, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman Honda Div Indonesia nih? Yang pasti sih di klub kita benar-benar bisa menikmati apa yang kita punya lah, dari
unit kita, modifikasi kita, ataupun tidak modifikasi bisa ikut touring bareng. Tapi di luar itu semua kerangkanya adalah bagaimana teman-teman bisa satu sama lain guyup, nggak baperan lah di klub, nggak baperan, nggak apa. Dan jangan pernah bawa persoalan-persoalan pribadi ke organisasi, gitu loh. Itu yang paling poin pertama, karena sepanjang yang saya amati, perpecahan di dalam organisasi ataupun komunitas motor itu tidak lebih dari masalah duit, terus masalah baper apa segala macam, kayak sentimen itu yang nimbulin perpecahan. Karena buat saya, kalau saya pribadi mungkin juga berbeda cara berpikirnya sama teman-teman. Kalau saya sih, kalau ketika touring saya nikmatin perjalanan, bukan bagaimana perjalanan itu siapa yang lebih duluan, siapa yang paling cepet-cepetan. Ketika saya bisa berinteraksi dengan teman-teman, itu adalah interaksi sosial yang saya dapetin bisa lebih sebagai nambah teman, nambah sesuatu yang kita nggak punya, nambah saudara. Ya saya jujur luar biasa sih di Hai. Saya bisa dapetin teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Saya kemana-mana, mungkin bukan karena terlepas dari saya sebagai ketua umum, bukan. Tapi kemarin Opa Denny sampai ke Aceh, ataupun Om Jo, Tante Heni mau ke itu pasti disambut di setiap kota atas segala macam dengan perilaku yang sederhana, nggak harus yang mewah gitu loh. Dikasih kopi, di apa segala macam. Itulah interaksinya luar biasa. Kita nggak perlu jabatan kita apa di Jakarta nih gitu. Ketika kita soal ke mereka, ya udah kasih kopi gelasnya, ya udah nikmatin interaksinya, saudaraannya. Main lo semakin jauh, di situ lo semakin matang. Kalau lo main lo cuma di situ-situ aja, ya lo makin sempit cara berpikir lo. Itu aja sih Om Sigit. Oke. Bro Sis, sebelum kita menutup obrolan, untuk teman-teman atau Bro Sis mempunyai Honda EDV, silakan join ke Honda EDV Indonesia. Mungkin bisa dicek IG-nya, Instagram-nya hondaedv.indonesia ya. Iya, Honda.indonesia Hondaedv.indonesia. Nah, itu untuk IG nasionalnya. Nanti di situ banyak tuh chapternya. Tinggal dipilih masing-masing wilayah yang teman-teman atau Bro Sis mau ikutin. Ya, paling itu aja Bro Sis. Terima kasih untuk Singerti hari ini. Sampai ketemu kembali dengan program Singerti berikutnya. Terima kasih. Salam satu hati.